Selamat Tohari atau Mbah Slamet, dukun penipu yang mengiming-imingi calon pasiennya dengan menggandakan uang di Banjarnegara, Jawa Tengah. Setidaknya ada 12 orang yang sudah dihilangkan nyawanya oleh Mbah Slamet. Hampir semua dengan penyebab yang sama, yaitu merasa ditagih secara terus-menerus oleh pasiennya karena uang hasil penggandaan tidak kunjung dibayarkan oleh Mbah Slamet. Oke, langsung saja, stabilkan posisi kalian. Ternyata Mbah Slamet ini adalah ex-narapidana kasus uang palsu pada tahun 2019. Nah, setelah keluar dari penjara atas kasus uang palsu, tidak membuat seorang Mbah Slamet kapok. Malah dia menggunakan keterampilannya ini lewat jalur yang tidak benar. Nah, pada kasus dukun palsu ini pun, polisi menemukan beberapa uang palsu pecahan Rp100.000 yang diduga untuk meyakinkan calon pasiennya kalau dia ini betul-betul bisa menggandakan uang. Dengan keterampilannya meracik uang palsu dan mampu meyakinkan banyak orang, Mbah Slamet merasa semakin percaya diri dengan apa yang dikerjakannya. Tapi perlahan-lahan namun pasti, kejahatan yang dilakukan Mbah Slamet akan semua terungkap. Slamet Tohari atau Mbah Slamet yang dikenal sebagai dukun pengganda uang di Banjarnegara berusia 45 tahun. Ia merupakan warga desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Nah, belum diketahui secara pasti pekerjaan Mbah Slamet yang merupakan dukun gadungan itu. Ia juga jarang terlihat oleh warga dan tinggal di pinggiran sungai. Sementara ladang atau tempat yang digunakan Slamet menguburkan jenazah para korbannya adalah milik orang tuanya. Nah, menurut istrinya yang bernama Seneh, selama 25 tahun pernikahan, Seneh baru mengetahui jika suaminya itu menjadi dukun pengganda uang. Dia mengaku tidak pernah menaruh curiga sama sekali terhadap aktivitas suaminya. Seneh juga tidak curiga ketika diberi uang oleh Mbah Slamet. Saya nggak tahu uang dari mana. Menurut Seneh, suaminya tidak memiliki pekerjaan yang pasti. Dia bercerita memang dahulu banyak tamu yang datang ke rumah saat Mbah Slamet masih tinggal di desa Balun. Namun dia tidak mengetahui tujuan kedatangan tamu itu. Kalau ada tamu, saya buatkan minum, setelah itu ngobrol sama bapak. Saya masuk ke dalam, tidak tahu dari mana, saya tidak pernah tanya-tanya. Istrinya pun kaget ketika mengetahui suaminya merupakan dukun pengganda uang. Nah, sejak setahun terakhir, Mbah Slamet memang jarang pulang ke rumah. Mbah Slamet tinggal bersama wanita lain di luar desa Balun. Nah, istri Slamet mengaku baru mengetahui suaminya menjadi tersangka setelah warga desa setempat geger dengan penemuan orang yang terkubur di kebun. Mbah Slamet melakukan perbuatan kejinya seorang diri. Ia menghilangkan nyawa dan mengubur 12 korban seorang diri tanpa dibantu orang lain. Mbah Slamet memang memiliki kaki tangan bernama Budi Santoso alias Bodrek, warga Kecamatan Comal, Kabupaten Pekalongan. Walaupun punya anak buah, peran Bodrek hanya membantu mempromosikan Mbah Slamet sebagai dukun pengganda uang melalui sosial media Facebook. Parianto, seorang warga Sukabumi yang tertarik untuk mencoba menggandakan uang yang dia lihat di media sosial Facebook. Singkatnya, pada bulan Juli 2022, pergilah Parianto ditemani anaknya dari terminal Sukabumi menuju Wonosobo untuk bertemu Mbah Slamet. Setibanya di Wonosobo, Parianto dan anaknya turun di pinggir jalan untuk menemui Mbah Slamet. Lalu Slamet mengajak Parianto dan anaknya untuk ke rumah Mbah Slamet yang berada di desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Menurut anak Parianto, sesampainya di rumah Mbah Slamet, mereka berdua disuruh masuk ke dalam ruangan atau kamar khusus. Tetapi anak Parianto dilarang masuk, disuruh menunggu di luar saja. Yang boleh masuk Parianto dan Mbah Slamet saja. Anaknya mengatakan saat itu ayah saya, Parianto, ingin menggandakan uang dengan memberikan mahar sebesar 70 juta rupiah kepada Slamet. Nah, pada saat itu Mbah Slamet memberitahu Parianto kalau uangnya bisa diambil sekitar bulan Maret 2023. Artinya sekitar 1 tahun sejak dari Parianto bertemu Mbah Slamet. Alasannya karena Mbah Slamet membutuhkan waktu ritual yang cukup lama untuk menggandakan uang ini. Menurut sumber berita yang saya dapat, Slamet menjanjikan dari 70 juta ini bisa menjadi 5 miliar. Wah. Lalu pulanglah si Parianto dan anaknya ke Sukabumi lagi. Nah, tepat pada tanggal 20 Maret,
2023 sesuai perjanjian dengan Mbah Slamet, Parianto kembali menuju rumah Slamet. Kali ini Parianto pergi sendiri tanpa ditemani anaknya menggunakan mobil sendiri. Sesampainya di rumah Slamet, Parianto langsung menemui Slamet dan mempertanyakan kelanjutan penggandaan uang di tahun lalu. Saat mempertanyakan uang tersebut, Slamet mulai kebingungan dan mengalihkan pembicaraan. Nah, wajar saja ya, karena uang 70 juta yang diserahkan Parianto setahun lalu sebagai mahar sudah habis membayar hutang piutangnya. Merasa ditagih terus-menerus dan mendesak Mbah Slamet untuk segera memberikan hasil penggandaan uangnya, Mbah Slamet izin ke dapur untuk membuatkan air dengan tujuan agar Parianto lebih tenang. Kabarnya, air yang dibuat oleh Slamet ini sudah dicampur dengan tablet klonidin. Sebagai informasi buat kalian, klonidin ini obat keras yang memang harus dengan resep dokter. Efek yang ditimbulkan kalau minum klonidin ini ngantuk, sakit kepala, pusing, mual, muntah, dan kelelahan. Dan sayangnya saat itu Parianto termakan bujuk rayu Mbah Slamet. Lalu tablet klonidin yang sudah dicampur dalam minuman tadi sudah terlanjur diminum oleh Parianto. Seketika Parianto pun sudah merasakan reaksi dari klonidin ini, yaitu ngantuk dan mual. Sambil menahan ngantuk, Parianto diajak oleh Slamet ke dalam sebuah ruangan untuk mengadakan ritual penggandaan uang yang telah dijanjikan. Tapi sebetulnya ritual yang disebutkan Slamet ini tidak ada. Hanya modus semata untuk menenangkan Parianto kalau uang maharnya akan berlipat ganda pada hari itu juga. Merasa tidak ada yang beres, sambil menahan mual, pusing, dan kelelahan karena reaksi klonidin tadi, Parianto segera menghubungi anaknya lewat WhatsApp dengan memberikan Sherlock dan mengirim pesan kalau dia sedang dalam bahaya. Dan ternyata Parianto pun sudah punya firasat tidak baik. Sambil tetap mempertahankan matanya tetap terbuka, tidak terpejam ya. Rupanya Slamet memberikan syarat lagi kepada Parianto untuk meminum air ramuan yang katanya sudah dijampi-jampi atau diberi mantra oleh Mbah Slamet. Dan sekaligus meyakinkan Parianto untuk mengatakan ini adalah ramuan untuk ritual penggandaan uang. Kalau tidak diminum, ritual ini dipastikan gagal. Jadi wajib harus segera diminum. Dan ternyata air yang diminum oleh Parianto ini sudah dicampur potasium sianida oleh Mbah Slamet. Sejak saat itu anak dari Parianto tak bisa menghubungi ayahnya karena saat ditelepon lewat WhatsApp statusnya hanya memanggil. Merasa curiga ada yang tidak beres dengan ayahnya, anak Parianto pun segera melapor ke Polres Banjarnegara. Dari penyelidikan Polres Banjarnegara, Parianto dihilangkan nyawanya oleh Slamet dengan cara diracun. Pada tanggal 3 April 2023, Polres Banjarnegara melakukan penangkapan kepada Slamet Tohari. Penangkapan dan penemuan jasad Parianto ini merupakan titik temu awal penemuan korban Mbah Slamet yang lainnya. Dan kasus ini pun menjadi terang benderang. Lewat pengakuan Mbah Slamet, ada sekitar belasan lagi korban yang sudah dikubur di lahan perbukitan milik orang tua Mbah Slamet. Banyaknya laporan dari sejumlah warga yang mengaku kehilangan anggota keluarganya, membuat petugas terus melakukan identifikasi korban Mbah Slamet. Jasad para korban ditemukan dalam keadaan terkubur di dalam hutan. Polisi mengalami kendala dalam identifikasi karena orang-orang yang sudah dikubur oleh Mbah Slamet ini sudah menjadi tulang dan tengkorak. Setelah melakukan aksi penghilangan nyawa, Mbah Slamet sengaja membakar kartu identitas korban atau KTP mereka untuk menutupi kasus ini. Dan akhirnya pun Pengadilan Tinggi Negeri Banjarnegara memvonis Slamet Tohari dengan hukuman mati. Hakim menilai perbuatan Mbah Slamet sama sekali tidak manusiawi dan tidak punya rasa iba kepada orang-orang yang sudah dihilangkan nyawanya.